مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. Suara sudah bisa ditangkap semuanya normal? Alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesehatan, umur oleh Allah untuk belajar bareng-bareng ini. Kajian ayat-ayat tauhid, hadis-hadis tauhid, ya. Biar kita oleh Allah diberi kemapanan tauhid step by step sehingga menjadi tauhid yang ideal, yang sempurna, ihsan yang sempurna. Ya, Allahumma amin. Coba kita kaji ayat dua ayat ini nanti, teman-teman, untuk mematangkan, untuk agar semakin dalam pengetahuan kita dari Allah tentang diri kita sendiri. Jadi orang yang belajar diri sendiri, belajar Allah, tentunya harus belajar tentang diri sendiri dengan dalam, dengan baik. Harus digali dulu ayat-ayatnya, hadisnya, ya, secara nas. Kemudian harus dilihat fakta-fakta dirinya dari ilmu pengetahuan, ya, ilmu eksak yang berkaitan dengan biologi manusia itu loh. Saya dulu suka biologi, tapi nggak bakat masuk kedokteran. Suka dulu saya dari SD, SMP, SMU suka. Ya, tapi bakatnya ternyata tambah jadi ustaz. Kata Allah, udah ini jadi ustaz aja. Ya udah, siap ya Allah. Ya, tapi pelajaran kedokteran udah lupa, udah 30 tahun yang lalu ya. Jadi paling tidak ada sedikit-sedikit yang diingat lah. Teman-teman mungkin lebih bagus, ya, lebih banyak pengetahuan tentang ininya. Oke teman-teman, kita akan lebih dekat lagi mengenal diri kita, ya, dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, juga nanti dari fakta tata gerak laku diri kita. Karena tidak sedikit orang yang manusia itu nanti teman-teman matinya kaget. Nanti kita kaji Al-Qur'annya. Jadi sangat banyak sekali, bahkan mayoritas. Orang mati itu setelah mati kaget, bingung. Saya di mana sekarang ini? Kok begini? Bingung semua. Kenapa? Jawabannya sebetulnya sederhana. Waktu di dunianya tidak ngaji ilmu siapa Allah, siapa diri. Siapa Allah, siapa hamba. Tidak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau menggali lebih jauh, nggak mau memahami lebih dalam. Jadi hidup ya hidup aja gitu, tidur, bangun, kerja, tidur lagi, bangun, itu mulu saja. Setelah itu mati, begitu mati, rohnya bingung, aku di mana? Kok sekarang begini? Loh. Dan kematian teman-teman, kematian sampai kiamat bagi orang yang belum kenal diri dan Tuhannya itu terasa sangat lama dan panjang dan menjemukan. Kalau saya boleh gambarkan, teman-teman mimpi dan mimpinya jelek sekali, tersiksa dirimu sampai badan dohirmu pun merasakan rasa yang tidak enjoy itu. Dan itu terus berlaku ribuan tahun sampai kiamat. Itulah gambarannya orang di alam barzakh. Nah, maka ada salah satu ayat yang menceritakan itu, kapan-kapan kita kaji. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Lah kalau ini orang yang hidupnya relatif kenal diri, kenal Allah. Ya wailana, waduh celaka saya. Memba'asana mim marqadina, ya, yang telah bangun dari tidur kami. Jadi orang-orang yang mati begitu kiamat ngerasa kayak bangun dari tidur.
Itu kalau hatinya saat di dunia benar. Ngerti dirinya, ngerti Tuhannya. Yang nggak ngerti babak belur, teman-teman. Masa tunggu dari sampai kematian sampai kiamat. Masa mimpi yang sangat-sangat menakutkan. Mimpi yang tersiksa, yang disiksa, yang Masya Allah. Alam ruhiyahnya, ya kalau bicara hakikat susah. Saya gambarkan kayak mimpi aja lah. Teman-teman mimpi kan jasadnya enak aja. Tidur. Tapi rohmu merasakan hal yang sangat menakutkan. Ya toh? Merasakan hal yang sangat tidak enjoy. Kesedihan, khawatir. Loh, coba andai secara ruhiyah mimpinya itu benar-benar semakin tingkat siksanya tinggi. Maka secara ruhiyah akan merasakan seperti itu. Maka mimpi sebuah pembelajaran dari Allah. Ayat. Nggak bisa kita tolak. Kamu nanti akan begini kalau hatimu nggak benar. Begitulah. Nah, bagi yang hatinya relatif benar, saya bangun dari tidur. Hadza ma wa'ada rahman. Oh, ini tah yang dijanjikan Allah dulu dalam Qur'annya. Ini tah yang diceritakan Rasul dulu dalam hadisnya. Oh, berarti sekarang sudah kiamat toh loh. Yang hatinya kenal dirinya, yang hatinya kenal Tuhannya, yang hatinya lurus pada Tuhannya, ya kiamat ngerasa kayak bangun tidur. Oh, ini janjinya Allah sudah datang. Hadza ma wa'adar rahman. Ini loh janjinya Allah Sang Maha Rahman. Wa shadaqal mursalun. Dan ternyata semua cerita para nabi dan rasul benar adanya semua. Ini berarti orang-orang yang benar ini. Ini orang-orang yang benar, yang enggak benar. Udah. Susah digambarkan. Susah digambarkan. Karena terlalu banyak ayat dan hadis yang menceritakan ketika di dunia duduknya diri belum benar, hati belum benar hubungannya dengan Allah. Ada yang menceritakan macam-macam kayak yang teman-teman sudah tahu. Itu secara ruhiyah. Babak belur diri pokoknya. Dan waktu terasa sangat lama sekali. Orang kalau mimpi jelek kan sebentar terasa lama. Tapi orang-orang yang tahu diri, kenal diri, ngerti diri, bersamaan itu ngerti Allah, faham Allah, kenal Allah, bisa menuju Allah secara total, walaupun masa tunggu kematian sampai kiamat ribuan tahun sekaligus pun terasa sekejap. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Jadi sebetulnya waktu itu tergantung hati, teman-teman. Kalau hatinya bersih, jernih, lama, iya, akan berlaku sebentar. Kalau hati kotor, jauh dari tauhid, rasanya tersiksa, dan berlaku waktu yang sangat berkepanjangan, berlantur-lantur. Ini semua hanya soal rasa saja. Gitu loh. Dah. Karena itu kita harus mengkaji ayat ini untuk mengkaji diri lebih jauh lagi. Jangan ngertinya rukun wudhu, batal wudhu, rukun itu iya. Itu kan sudah dari SD dulu tuh masuk ngajinya gitu terus. Gak maju-maju kita ini. Ya oke. Ya coba kita baca bareng-bareng ayat yang paling bawah ini dulu deh. Ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Abrol juga tadi. Juga menyangkut diri kita. Jadi kita akan mengupas diri kita sendiri lebih dalam. Ya, ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ini mah enggak terlalu susah ini. Kalau udah level 4 5 enggak susah ini ya. yang ingat yang enggak ingat enggak tahu. Walaqad khalaqna. Laqad sudah masih ingat semua ya, laqad ya insyaallah ya. Masyaallah. Ya, sungguh artinya double sungguh berarti yang menyungguhkan dengan sangat.
Yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti rasanya itu. Kalau dari terjemah doang, kalau yang ngerti bahasa Arab, ya Allah, sampai segininya Allah. Walaqad. Nah, rasa itu hanya didapat, ditangkap oleh orang-orang yang ngerti bahasa dan sastranya. Kalau teman-teman mustakili baru kenal bahasa tanpa sastra, ya lumayan lah ya. Lumayan dikit-dikit. Walaqad khalaqna. Ya, langsung terjemahin mudah ini apa? Khalaqna artinya kami Allah menciptakan al-insana pada manusia. Dilihat dari karakter jumlahnya, jumlah apa ini teman-teman? Jumlah apa? Ya, yang ismiyah boleh pulang dulu, ada ismiyah ya. Ya Allah, yang belajar di waktu tua itu begini nih. Ya. Walaqad khalaqnal insan. Jumlah fi'liyah ini Pak Gatot ya. Oke, ya. Tapi salah dapat pahala sih belajar Pak. Ya, biar hatinya adem maksud saya ya. Oke. Kemudian wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa na'lamu ya, alima ya alamu sudah populer semua ini, alima ya alamu, alim, alim ya toh, mengetahui. Dalam konteks ini tentunya jumlahnya juga jumlah apa? Dimulai fi'il mudhari'. Ya, jumlah fi'liyah juga ada. Dhamirnya nahnu wa na'lamu, dan kami Allah juga tahu, mengetahui, ngerti. Mengetahui apa? Apapun, hal apapun. Tuwaswisu, waswasa yuwaswisu, tuwaswisu. Iya, yang membisiki, yang membisikkan pada apa namanya insan tadi. Apa? Siapa yang membisiki? Nafsuhu, nafsunya insan. Ini kita bahas. Memang teman-teman, terjemahin dulu ya. Dari awal ya. Sungguh kami Allah menciptakan manusia dan kami mengetahui hal apapun yang dibisikkan oleh nafsunya. Itu teman-teman. Ini tidak mudah memang teman-teman. Kata nafsun yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jiwa. Ini Al-Quran kadang menyebut hati juga dengan nafsun. Kadang Quran nyebut hati juga dengan ruh. Kadang Al-Quran menyebut nafsun juga dengan ruh. Ini misterius semua ini nanti. Nanti akan kita bahas dengan detail ini. Jadi roh, hati, jiwa, atau bahasa Arabnya nafsun, jiwa, roh, ya toh, kolbun, hati, tiga ini sebetulnya satu, tapi penamaannya dari sisi yang berbeda-beda, dan ini sejatinya nggak bisa dibahas. Ahli ma'rifat saja yang dibocorin oleh Allah karena ketajaman rasanya, karena nggak bisa diteliti. Apa yang mau diteliti? Wong ini ghaib semuanya, ini ghaib semua teman-teman. Maka kalau saya pribadi, literatur yang paling saya percaya ya literatur omongannya dari para ahli ma'rifah dengan kitab-kitabnya. Kedokteran udah mental semua di sini. Kedokteran hanya sanggup menghantarkan fakta-fakta, fungsi-fungsi, sistem-sistem anatomi tubuh dengan metabolismenya pada tataran jasad saja, pada tataran jisim saja. Lebih dari itu udah angkat tangan semuanya. Tapi para arifin dengan kehalusan hatinya, kejernihan hatinya, nah, yang tingkat ma'rifatnya sangat-sangat tinggi, ada yang dibocorin oleh Allah sehingga diceritakan dalam beberapa karyanya. Gitu teman-teman. Nah, kalau saya lebih setuju, lebih percaya itu saya. Nah, ini urusan ghaib ini, urusan ghaib soalnya. Ya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kemudian ayat berikutnya gimana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
warid. Mudah ini mudahnya. Jumlah ismiyah ini teman-teman. Jumlah ismiyah ini udah populer sekali. Ayo terjemahin langsung ayo. Dan kami Allah lebih dekat ilaihi pada insan tadi, pada manusia tadi, min hablil warid, dari urat nadinya, urat lehernya. Urat lehernya. Nih, pernyataan Allah tegas. Kami Allah lebih dekat daripada urat lehermu, lebih dekat daripada darahmu, jantungmu, ginjalmu. Ini bahasa saja sejatinya. Ya, Allah udah ngomong begini kok. Allah udah berfirman begini, masa masih Allah di soana, kita di sini, jauh sekali. Tapi jangan disalahin, itu step spiritual, nggak ada masalah. Berbeda pendapat pun nggak masalah. Dalam kehidupan terserahlah, monggo. Ya, nanti yang mutusin ya Allah juga kok. Ya, dah. Ini ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke, teman-teman. Kita akan membahas ayat ini secara agak dalam ya, agak dalam. Ya, agak dalam. Ini biar kita ngajinya ini biar bermanfaat gitu loh. Jangan ngaji hanya serampangan-serampangan doang. Ini dengan ayat ini mau tidak mau kita dituntut teman-teman. Harus mengenal diri kita dari dimensi terluar sampai dimensi dalam sana. Ada apa dengan diri kita? Karena nanti mayoritas manusia tidak sadar dengan dirinya. Karena mayoritas manusia nanti tidak ngerosok akan dirinya. Karena mayoritas dari manusia nanti ending-endingnya tidak mengerti dirinya. Tidak paham dirinya. Tidak ngerosok akan sejatinya dirinya. Tidak sadar dirinya. Begitu mati baru loh. Semua orang yang belum kenal Allah begitu mati kaget sekaget-kagetnya. Efek kekagetan itu muncul dari belum siapnya hatinya, rohnya, jiwanya, dan pikirannya untuk kembali kepada Allah. Itu berarti satu sisi kebodohan. Itu berarti sisi yang lain, keimanannya yang belum mapan. Itu sisi yang lain berarti orang itu nggak ngerti dirinya. Itu sisi yang lain berarti orang itu nggak paham perjalanan hidupnya sendiri. Dari mana aku, mau kemana aku. Jadi kalau ada orang yang takut mati, mohon maaf ini sebetulnya kebodohan. Sebetulnya kebodohan. Sebetulnya ketidakfahaman diri hubungannya dengan Allah dalam hidupnya. Sebetulnya keimanannya yang masih banyak ngomong di mulut, tapi hatinya belum mapan. Itu teman-teman. Bisa dimengerti. Sekarang mau nggak siap mati, tetap dipaksa mati apa tidak? Ini saya tanya nih. Ya toh, mau nggak siap mati, mau nggak mau mati, mau berat mati, mau takut mati, mau khawatir mati, tetap dipaksa mati apa tidak? Dipaksa mati. Nah, enakan dipaksa atau enak sukarela? Enak sukarela. Ya, jawab sendiri. Yang takut mati, yang khawatir mati, yang nunda-nunda, ya Allah saya mantinya nanti aja ya Allah, itu tanda dirimu sejatinya nggak sadar diri. Apa enggak? Nggak sadar. Mengerti apa enggak? Nah, belajar seperti ini biar mudah-mudahan dapat kesadaran. Teman-teman lah. Siap ya mati, enggak siap ya mati. Ya lebih baik sih. Iya. Siap.
siap gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau umpama besok mati siap ini semua insya Allah. Ya, sekarang pun siap Ustaz. Allah. Ya, ya harus siap. Ya harus siap. Entar Ustadz, yang entar-entar itu yang nggak benar, paham apa enggak? Kapanpun ya Allah engkau mengambil hamba, siap ya Allah. Nggak usah mikir ini itu, nggak usah, itu udah dipikir Allah semua itu, paham apa enggak? Kekhawatiran hatimu, dirimu, pikiranmu, yang ini itu, itulah tanda tidak kefahamanmu tentang dirimu sendiri. Itulah bukti ketidakfahamanmu hubunganmu dengan Allah. Itulah bukti kebodohan kita. Itulah bukti ketidakmapanan keihsanan kita, ketauhidan kita, kemakrifatan kita. Bisa dimengerti, teman-teman? Maka yang benar, nah, kalau doa sekarang jangan minta umur panjang deh, saya sarankan deh. Doanya minta siap untuk mati. Kok suaranya pada serem-serem ini? Iya, jadi doanya yang bagus, doa siap, minta agar siap menerima kematian. Yang semangat ya, yang semangat. Iya, jadi saya ulangi lagi, doanya kalau bisa usahakan minta disiapkan hatinya untuk menerima kepulangan. Ya Allah, kapanpun engkau memanggil hamba, mengambil hamba ya Allah, insya Allah ridho ya Allah, insya Allah ridho ya Allah. Karena itu bimbinglah hati hamba ya Allah untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa duduk pada ridho menerima keputusanmu ya Allah. Karena tanpa bimbinganmu tidak mungkin aku melawan nafsu, setan, jin, iblis dalam sistem diriku yang selalu menghantui pikiranku, diriku ya Allah. Dengan beribu sebab akibat, dengan beribu-ribu rekayasa alasan dalam hatiku ya Allah. Bimbinglah hamba ya Allah. Dengan ketauhidanmu ya Allah. Loh, itu yang bagus begitu. Oke? Ya, pelaku tauhid kok mintanya umur panjang aja, ya toh? Ya, Pak Gatot yang umurnya minta umur panjang. Ya, Ustaz. Nyecain orang, Ustaz. Ya, dah. Oke ya, dah. Oke, teman-teman. Sekarang kita berangkat dari badan kasar kita. Badan kasar diri kita, ya, mengaji diri dulu ini kita sebelum jauh. Karena kalau bicara makrifat itu kajiannya dalam. Ngaji diri dulu. Jadi badan manusia ini seluruh dunia ya tanpa kecuali akan dibungkus dengan bagian yang bersifat fisik. Akan dibungkus dari bagian yang terbuat dari intisari tanah, saripati tanah. Mintinin lazib dalam Al-Quran. Kalau Nabi Adam dibuat dari tanah, kalau kita dibuat dari intisari tanah. Karena semua makanan dan minuman hakikatnya bersumber dari tanah. Dan begitu diproses oleh sistem lambung kita, jadilah intisarinya. Nah, intisari berproses menjadi sperma dan ovum. Jadi sebetulnya sperma dan ovum intinya ya sebetulnya tanah juga. Paham apa enggak? Karena sejatinya perputaran semua makanan yang menancap di bumi, semua minuman yang asalnya juga dari tanah, begitu diproses oleh metabolisme tubuh kita, jadilah super intinya satu di antaranya tenaga, satu sisinya adalah menjadi intisari kehidupan, sperma dan ovum. Maka sejatinya hakikatnya sperma ovum sejatinya tanah, tapi intisarinya sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi intisari. Maka kemudian itulah artinya manusia dibuat dari tanah. Kalau Nabi Adam dari tanah. Tanahnya yang kayak apa Allah yang tahu. Kalau kita sudah kelihatan mata dari sperma dan ovum, dari mani. Nah, yang itu hakikatnya juga tanah. Walaupun bahasanya bahasa intisari, tetap dari tanah hakikatnya. Nah, teman-teman,
Badan dohir kita ini loh teman-teman. Badan dohir kita yang berubah. Yang sering disebut dengan badan kasar ya. Orang nyebut badan kasar. Kalau bahasa Arabnya jismun, jisim. Atau jasadun, jasad. Nah, kalau orang Jawa nyebut badan kasar. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesianya teman-teman? Ya jasad ya, sama ya. Jasad itu padahal itu bahasa Arab. Jasad itu bahasa Arab. Orang Jawa nyebutnya rogo. Nah, rogo. Rogo. Nggak tahu bahasa Padang apa itu bahasa Padang ya. Iya. Orang Jawa juga menyebut wadah. Wadah. Jadi wadah dari sesuatu yang sangat halus. Itu bahasa saja. Ada juga yang menyebut baju. Jadi badan kasar itu hanya baju saja. Hanya wadah saja. Ada juga yang menyebut penjara. Karena hakikatnya ruh itu dimasukkan ke badan, itu terpenjara. Karena ruh nuroniyah, ruh jiwa, nafsu, hati itu bersifat nur. Bersifat nur yang nggak bisa dibahas. Karena saking sempurnanya. Nah, maka ruh dimasukkan ke badan kasar. Ruh itu terpenjara, teman-teman. Ruh itu terikat, tersekat. Dalam bahasa sederhana kita lihat burung saja. Burung dimasukkan ke sangkar. Walaupun sangkarnya emas, burung itu seperti itu. Gerak sepak terjangnya terbatas, sangat terbatas. Untuk gambarin doang. Roh juga demikian. Roh kita begitu dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad. Ke dalam rogo, ke dalam wadah, ke dalam penjara ini, ke dalam sangkar ini, ke dalam jismun, ke dalam badan kasar ini. Roh sebetulnya terpenjara. Terpenjara sebetulnya. Nah, ini jasad. Ini jasad. Teman-teman, jasad ini kalau kita lihat secara biologis ya, ini teman-teman yang kedokteran jauh lebih bagus pengetahuannya tentunya. Udahlah, nggak usah dibahas. Itu kalau membahas biologi di kedokterannya butuh berapa tahun itu? 6 tahun tuh berapa itu? Masya Allah, begitu sempurnanya anatomi tubuh kita ini. Luar biasa udah. Bahkan dalam sebuah penelitian ada yang sampai ngomong begini. Rumitnya anatomi alam semesta dengan matahari, dengan segala galaksinya, planet dan bumi dan seterusnya. Tidak kalah rumit adalah memahami anatomi dan metabolismenya manusia. Sangat rumit sekali. Karena alam semesta, anatomi alam semesta oleh Allah dibuat miniatur di dalam manusia ini. Jadi luar biasa sekali manusia ini, teman-teman. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia lebih hebat daripada malaikat satu sisi. Manusia lebih hebat daripada malaikat. Manusia lebih hebat daripada sisi-sisi yang lain, makhluk Allah yang lain. Kalau dikaji luas, saya nggak akan mengkaji itu. Saya hanya mengingatkan teman-teman, begitu hebatnya anatomi tubuh yang dibuat oleh Allah ini. Ada jantung, ada ginjal, ada paru, ada berapa saraf penghantar darah. Konon saya baca ada hampir 30 ribu juta lebih. 35 atau 32 juta. Masya Allah. Baru saluran nafas kita saja. Konon karena sistem COVID saya sering baca Quran juga itu. Konon kalau diulur itu panjangnya bisa sampai 2000 kilometer. Masya Allah. Itu saluran nafas doang itu. Belum lambung, belum. Pokoknya Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Sekedar untuk menengok pelajaran SD, SMP, SMU yang sudah kita terlupakan. Bahwa di dalam diri kita ayat Allah luar biasa. Saking luar biasanya nggak pernah kita lihat. Karena kita rasa serba otomatis dari diri kita, kan begitu nanti. Nah, itu yang menjadikan lalai kita nanti di situ nanti. Nah, teman-teman, kesempurnaan anatomi kita, metabolisme kita yang dibuat oleh Allah ini, teman-teman. Coba dari kecil sampai mati tidak pernah ada istirahatnya. Subhanallah. Coba bayangkan ketika umur manusia ratusan tahun. Coba bayangkan ketika umur manusia beberapa generasi umurnya sampai 1000-an lebih tahun. Kalau kita umur 60, 70, 80, 100 juga udah. Nah, coba. Itu maha besarnya Allah. Ayatnya yang sangat sempurna di dalam tubuh kita.
Luar biasa sekali. Subhanallah. Udah, kalau dibahas panjang. Saya angkat tangan untuk membahas. Karena ini perlu kuliah 6 tahun kalau di kedokteran. Saya tidak sedang dalam berkebutuhan itu. Kita sedang mengkaji diri hubungannya dengan Allah nanti. Ya, oke. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman. Di dalam diri kita, dalam badan kasar kita. Dalam badan kasar kita. Ini ada sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Ada nafsun, ada roh. Ada apa tadi? Roh, nafsu. Ada apa tadi teman-teman? Ada nafsu, Ada ada roh. roh. Ada roh. Roh yang populer roh. Nah, yang populer adalah roh. Di dalam badan kasar ada roh. Roh itu nanti satu sisi juga disebut nafsun, sisi yang lain juga disebut kolbun. Roh, nyawa itu dah. Sisi yang lain juga disebut jiwa, sisi yang lain juga disebut hati. Hati dalam pengertian substansinya, bukan hati fisiknya. Kalau hati fisiknya yang bisa digoreng itu ya benar itu, direbus yang enak itu lah. Ya itu hati itu. Tapi hati dalam pengertian substansi badan kasar kita adalah yang dimaksud ya roh itu sendiri, jiwa itu sendiri, hati itu sendiri. Jadi kalau ada Quran ngomong roh, hati, jiwa sejatinya sama, 3 dalam 1. Cuman penyebutannya dari sisi yang berbeda dalam fungsinya. Maka kita harus jelas ini, harus kita gali Qurannya, hadisnya, gimana ini sejatinya ini, biar nanti nggak ruwet di pikiran kita, di hati kita. Nah, oke, saya ulangi lagi. Jadi di paling luar dari diri kita namanya apa tadi? Jasad, jismun, ya toh, raga, ya toh, dan seterusnya penyebutan yang macam-macam tadi. Di dalam diri kita ada apa teman-teman? Ruh. Ada roh. Yang roh juga disebut apa tadi? Hidup. Hidup. Roh juga disebut apa tadi? Jismun. Nafsun. Nafsun. Iya, nafsun. Nanti kapan-kapan kita bahas detail ini satu-satu ayatnya gimana gitu. Sekarang gambaran umum dulu gitu loh. Ngapalin dulu, nanti langsung dalam nggak jelas lagi. Ya, roh, nafsun, hati, roh, an-nafas, al-qalb. Roh, jiwa, hati. 3 itu sejatinya sama. Ini terbuat dari bahan nuriyah, nuroniyah, nur yang sempurna. Jadi nggak bisa dibahas. Siapapun nggak akan pernah bisa membahas ruh ini. Allah juga udah ngomong wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah sudah berfirman wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ya, tidaklah kalian diberi dalam urusannya soal roh ini pengetahuan kamu hanya dikit sekali. Nah, apa kemudian kita nggak boleh belajar, meneliti? Boleh, belajar kok nggak boleh. Meneliti kok nggak boleh? Silakan meneliti, silakan. Tapi Allah sudah memberi batasan-batasan. Kamu tahu tentang roh tidak akan bisa banyak, pasti hanya sedikit. Karena roh adalah rahasia Allah dalam diri kita. Nah, maka kita harus ngerti siapa dia. Sekali berinfo dari Quran, hadis, dan kita cocokkan dengan spiritual kita. Dan spiritual para ahli ma'rifat yang sudah relatif diberi Allah kematangan ketauhidannya, keihsanannya. Nah, begitulah teman-teman ya. Dah, roh. Nanti teman-teman, roh ini di dalamnya ada roh lagi. Loh, hati di dalamnya ada hati lagi. Namanya hatinya hati. Kolbu kolbin. Sirru sirrin. Nah, di dalam roh ada apa tadi? Ada roh lagi. Nah, intinya roh. Kalau dalam bahasa kita lah. Hatinya hati. Hatinya hati. Nah, hatinya hati ini dalam dunia ilmu ketauhidan, dalam dunia ilmu keihsanan, dalam dunia ilmu kemakrifatan disebut sir. Sirrun. Disebut apa tadi? Sirrun. Iya, disebut sirrun. Sir.
Sir itu kalau diartikan rahasia kalau di kamus, tapi sir yang di sini yang dimaksud bukan rahasia. Ya rahasia juga bisa, tapi ini istilah untuk menggambarkan saja bagian inti dari roh ada sir. Lah, nanti rasa, kesadaran, teman-teman, itu ya, itu diyakini muncul dari zona sir ini, teman-teman. Muncul dari zona sir ini. Wah, ini sir ini luar biasa. Nanti kita bahas kapan-kapan. Sir itu nuroniyah, bersifat nur. Jadi ada roh di dalamnya, ada roh lagi. Ya. Rohnya roh, hatinya hati, sir. Sir ini kalau menurut para ahli ma'rifat yang oleh Allah sudah diberi pengalaman, ini luar biasa. Andekan alam jasad itu oleh Allah dibuka hijabnya, maka nurnya sir ini, sinar matahari pun akan kalah dengan ketajaman sinarnya, nurnya sir yang ada dalam diri kita ini. Jadi ilmu kita sangat sedikit dalam ini, dalam diri kita ini. Maka Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Jadi sampai seperti itu hebatnya. Jadi kalau sir ini disingkap oleh Allah, maka alam semesta akan kalah semua sinarnya, termasuk matahari. Saking kuatnya nur dari sir ini. Nah, sir inilah sejatinya sumber dari rasa. Sumber dari rasa. Sumber dari kesadaran. Ya, hatinya hati memancarkan ke sistem ruh yang dasar. Sistem ruh yang dasar memancarkan ke semua sistem badan kasar. Kerjanya nanti begitu. Ya pelaku ma'rifat harus ngerti ini. Wah, ngerti ma'rifat apaan? Ya harus ngerti ini. Lah, namanya sir, teman-teman, bersifat nuroniyah. Nah, rasa. Nah, nanti rasa juga berlevel-level. Ada rasanya rasa. Rasa yang biasa itu muncul dari lapisan roh yang relatif dasar. Tapi rasanya ahli ma'rifat itu rasa di atas rasa, teman-teman. Maka kenapa ahli ma'rifat nanti ketenangannya kok sangat tinggi sekali. Begitu berzikir tingkat jenjemnya itu menyentuh rasa ke lapisan yang nggak bisa dibahasakan. Nggak bisa dibahasakan. Nah, itu namanya nanti sir. Yang mungkin orang sering menyebut dengan latifah robbaniyah. Oh, di sini nih, ini bangsa gaib semua ini. Kalau yang teman-teman nanti diberi ketajaman kemarifatan oleh Allah, baru nanti paham. Oh ini tah kata Ustadz ini. Oh ini tah ini. Nah, itu nanti insya Allah akan ngerti. Tapi kalau belum diberi nggak bisa. Wong ini barang gaib semuanya bagaimana? Gitu loh teman-teman. Nah, dasir. Lah, di dalamnya lagi, di intinya lagi, berarti intinya inti diri, intinya inti kehidupan. Itulah nanti Al-Hayyu Al-Qayyum. Itulah dia nanti Maha Hidup. Sang Maha Hidup. Hidup yang menjalankan alam semesta ini, gerak, fungsi, sistem, manfaat, bahaya, dan seterusnya. Hanya dengan dirinya sendiri, hidup itu sendiri. Maka di belakang sir, kalau di ini bahasa saja, ini bahasa. Berarti inti paling dalam diri kita, sejatinya ya Allah sendiri. Nah, kalau sudah Allah, sudah nggak bisa dibahas. Kalau sudah Allah nggak bisa dibahas. Dari sisi apapun Allah nggak bisa dibahas. Mandek kalau sudah sampai Allah, teman-teman. Semua ilmu pengetahuan, angkat tangan semuanya. Nah, yang paling dekat dengan Allah adalah dimensi sir tadi. Maka kita, ini para ahli ma'rifat ini, sebetulnya bagaimana biar hati kita, ruh kita, jiwa kita, pikiran kita, dengan kejernihan hati, dengan ketotalitasan tauhid, dengan kemakrifatan dan keihsanannya, bagaimana biar hati masuk ke zona sir ini. Karena yang paling dekat dengan Allah itu ya sir ini. Paling dekat.
Dia paling tajam menangkap apa-apa, sinyal apa, gelombang apa, fenomena apa dari Allah. Paling tajam sekali. Sir ini luar biasa dibuat oleh Allah, teman-teman. Nah, seperti itu nanti. Coba diri kita sebegitu sempurnanya, tapi tidak kelihatan semuanya. Kita hanya bisa merasakan efeknya. Tapi ada 1, 2, 3 para ahli ma'rifat yang oleh Allah sudah dibocorin oleh Allah. Maksudnya diajarin oleh Allah dengan pengalaman spiritualnya. Nih loh, nih. Nah, alhamdulillah kita diajarin oleh Allah lewat para ahli ma'rifah. Tinggal kita, ayo step by step, bareng-bareng, rame-rame mengkaji ayatnya, hadisnya, laku, ayo kita buktikan. Karena semua apa yang ada di Quran dan hadis harus dibuktikan. Nggak cukup hanya berhenti di zona teori. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi gambaran umum tentang struktur dalam diri kita. Ada berapa tadi? Yang teman-teman tangkap ada berapa? Pertama apa tadi? Jasad. Jasad. Nah, terus lapisan yang kedua apa tadi? Roh. Ya, roh. Ini misteri semua ini. Misteri semua. Roh. Ya, nafas. Hati. Tiga ini sama. Tiga ini hakikatnya sama. Nanti kita bahas dari sisi yang berbeda-beda nanti. Ya, lain waktu. Satu-satu dulu. Ini kajiannya panjang ini. Ya, dah. Lebih dalam dari roh, apa namanya? Rohnya roh. Ya, rohnya roh, hatinya hati. Namanya apa tadi? Sir. Di sini nih. Ini nih. Sir ini, teman-teman. Sir ini. Kalau sudah bisa masuk ke sir sini, ya itulah para ahli ma'rifat nanti ketajaman rasonya, hati pikirnya, itu sudah kebuka sirnya ini. Maka kenapa para ahli ma'rifat kok tahu tajam rasonya itu? Sesuatu belum ngomong udah ngerti. Ya. Karena oleh Allah dibuka sirnya ini tajam. Yang hebat bukan kitanya, Allahnya. Allah dengan apa namanya, dengan sistem sirnya ini, ya sudah. Kalau Allah sudah nggak bisa dibahas lagi. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah hanya bisa dirasa. Dan yang paling dekat dengan Allah adalah sir. Maka rasa adalah yang mewakili, yang menjadi kendaraan, yang menjadi tumpangan untuk bagaimana biar diri kita, baik badan kasar kita, baik badan halus kita, yang menjadi satu kesatuan, masuk ke bagian yang lebih dalam lagi lewat rasa tadi, sehingga rasa bisa mengenali, bisa sampai, bisa terkoneksi, bisa, ini bahasa aja, ini bahasa semua loh ini, bisa nyambung dengan dimensi ilahiyah yang paling inti dari kehidupan ini, termasuk inti dalam diri kita. Itulah dia Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha Sempurna. Nah, dah. Ayo, diapalin lagi, biar apa nih? Pertama apa tadi? Jasad. Dalamnya apa? Roh. Di dalam roh ada apa? Ada sir. Ada hatinya hati. Ada rohnya roh. Atau disebut sir. Lebih dalam lagi siapa di sana? Allah. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ke Allahnya, ke sir ini saja sudah pengetahuan kita sangat minim sekali. Bisa dimengerti teman-teman? Kalau orang yang kedekatannya dengan Allah oleh Allah sudah dibuka sirnya ini saja, ya Allah, ini aja udah luar biasa. Lihat ke langit, apa yang di langit akan kelihatan oleh mata kepala dia. Ya toh? Ngerti, mohon maaf. Ini maksudnya sifatnya kasep maknawi, bukan yang suari, bukan. Ya, ngerti isi hatinya orang, walaupun mungkin orangnya di jauh sana. Oh, itu karena sirnya tajam, teman-teman. Sirnya tajam. Iya. Ada orang datang, belum ngomong, udah ngerti. Itu karena sirnya dibuat tajam oleh Allah.
Jadi sebetulnya orang semakin dekat dengan Allah, sirnya akan insya Allah oleh Allah dibuat tajam. Jadi yang hebat bukan dianya, Allahnya. Begitu teman-teman. Cuman orang awam kan melihatnya orangnya. Karena kebodohannya tadi toh. Iya. Bisa dimengerti. Sesuatu yang sedang akan dan telah terjadi bisa kelihatan di alam sir ini. Atas iradah Allah, kudrah Allah, kehendak Allah. Jangankan yang akan terjadi, yang sudah terjadi puluhan, ratusan tahun yang lalu, bisa diputar lagi. Atas izin Allah. Ini semua nyimpennya di sir sini nanti teman-teman. Di sir sini. Oke? Nah, di sir sini. Yang macam-macam, yang begitu-begitu. Ini ada di alam sir ini. Ruhnya roh. Bisa melihat kodok kodarnya Allah. Ini di sir ini nanti. Kalau Allah berkenan, sampean minggu depan akan ketabrak motor. Kenapa kok bisa bilang begitu? Dan ternyata benar. Karena hatinya sudah dibuka oleh Allah. Nih loh. Blueprintnya dia inilah. Minggu depan jam sekian begini. Loh kok benar? Maka teman-teman, para ahli ma'rifah sudah nggak bisa dibohongin lagi. Hidup itu sejatinya sudah ada blueprint. Kalau para ahli ma'rifah sudah sampai sir ini, loh ya Allah, semua ternyata sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Ternyata semua hanya menjalanin maumu saja. Untuk menguji. Nerima apa tidak. Hanya gitu saja sejatinya. Maka Allah kan dalam Al-Quran ngomong loh, hidup ini hanya main-main aja kok sejatinya. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib, kata Allah. Lah hidup ini mah hanya main-main. Hanya sendo gurau, kata Allah. Apa artinya? Sejatinya menjalankan apa yang diinginkan dan ditetapkan Allah. Tapi ada hidup yang tidak main-main dan tidak sendo gurau, yaitu hidupnya para ahli tauhid, ahli ihsan, ahli ma'rifah yang dalam semua aktivitasnya hatinya nyambung dengan Allah. Walaupun ke pasar, ke mall, kerja, ke kantor, ke sawah, oke. Dan menjalankan semua aktivitas hidup, tapi hati nyambung ke Allah. Orang yang hatinya nyambung ke Allah di semua aktivitasnya, maka hidupnya tidak main-main dan tidak sendo gurau, tapi dia sudah hidup sungguhan. Dunia bermakna surga, dunia berasa surga, dunia berasa alam surgawi. Walaupun dohirnya menapakkan kaki aktivitas di bumi, tapi rohnya, hatinya, jiwanya selalu terkoneksi dengan Allah. Bukankah Allah lebih tinggi daripada surga? Nah, begitu nanti teman-teman. Hubungan ayatnya banyak sekali itu nanti. Ya, dah. Pak Gatot apa Pak Gatot? Pertama apa tadi Pak Gatot? Jasad. Kedua, Jasad. Ruh. Ya, sir. Sir. Ya, yang keempat berarti paling intinya, inti sejatinya ya Tuhan kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua bersifat nuroniyah, teman-teman. Nur, cahaya. Ya. Kita nggak usah berpikir yang tinggi, nggak akan sanggup. Kita baru lihat gelombang sinyal saja. Masya Allah, hitungan sekejap sudah tidak ada jarak. Kenapa Allah menyebut dirinya nurun ala nur? Nur di atas nur, nur di dalam nur. Ya paling tidak, dikit banyak bisa bayang-bayangin lah. Ada lapisan-lapisan nur. Ribuan bahkan yang bersifat gelombang-gelombang. Jadi saking halusnya tidak berjarak dengan dimensi diri kita. Tidak berjarak dengan dimensi makhluknya. Hanya diri kita yang terlalu lugu. Melihat Allah yang lihat Ipin Upin. Bayangin Allah kayak Ipin Upin. Itu siapa yang ngajarin begitu? Nah, gitu loh ya. Ada, bisa dimengerti? Suaranya ketangkap ya? Tadi suaranya ke bawahan tadi suaranya. Ya. Oke, teman-teman.
Karena diri kita ini dari lahir, dari kecil, sudah serba sempurna. Sudah serba sempurna. Diri kita serba sempurna ya. Anatomi tubuh semua ada dan berfungsi sempurna. Ya, metabolisme tubuhnya normal. Begitu lahir nih teman-teman. Jadi bayi gede. Nafsu dimasukkan oleh Allah ke anak manusia ini. Nafsu nafsiyah sama amarah. Nafsu ngomong ke akal. Nafsu ngomong ke diri, sistem diri kita. Kamu bisa senyum. Kamu bisa tawa. Kamu bisa ngelihat. Kamu bisa dengar. Kamu bisa pipis. Kamu bisa mandi. Kamu bisa, semua dibisikin oleh nafsu. Kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa tidur sendiri, kamu bisa bangun sendiri, dibisikkan oleh nafsu, nafsiyah pada diri kita. Sehingga menjadi pengakuan klaim ego. Semua fungsi dalam anatomi tubuh kita dengan sistem metabolismenya itu kemudian oleh nafsu nafsiyah diomongin diri kita. Itu ente. Gitu loh ceritanya. Jadi kalau kamu mendengar, itu kamu sendiri yang mendengar. Jadi kalau kamu melihat, kamu sendiri yang melihat. Jadi kalau kamu bergerak, kamu sendiri yang bergerak. Jadi kalau kamu bisa tawa, berbicara, kamu yang bisa tawa, berbicara. Dan seterusnya. Kemudian ini menjadi, keyakinan pada diri kita. Menjadi kepercayaan pada diri kita. Menjadi dugaan bagi diri kita. Sebagian dugaan. Ya, menjadi sangkaan pada diri kita. Dikira itu kerja kita. Walaupun barangnya nempel semua di diri kita. Jadi nggak ngerasa. Kalau semua fungsi sistem tubuh kita dengan kesempurnaan anatomi dan metabolismenya tadi, sebetulnya mah itu bukan dirimu, bukan diri kita yang mengendalikan, teman-teman. Bukan diri kita yang memanage. Ayo kita buktikan. Kita punya jantung. Perintahkan pada jantung kita untuk berhenti. Gak usah lama-lama, 5 menit aja deh. Mati semua kalau bisa. Diri kita tidak bisa memerintahkan jantung kita. Walaupun dengan niatan yang kuat, walaupun dengan apa, nggak bisa. Itu artinya apa? Artinya bukti bahwa diri kita zahir, diri kita jasad, bukan pengendali diri kita sendiri. Ini fakta. Ini fakta. Gak perlu kuliah tinggi-tinggi kalau ini. Ini fakta. Perintahkan pada ginjalmu. Berhenti. Ginjal gak usah kerja. Sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Gak akan mampu. Gak akan bisa. Paru juga demikian. Dan seterusnya. Tidak akan mampu. Kenapa? Karena kita bukan pengendali. Karena kita bukan pemanage diri kita sendiri. Ada yang memanage di luar diri kita. Gitu loh teman-teman. Itu bukti, sudah nggak bisa diragukan lagi. Bukti, fakta, nyata. Ya. Tapi nafsu ngomong ke diri kita. Sejalan perjalanan hidup kita. Karena hati masih kotor. Pikiran sekotor hati. Klaim seluruh manusia di dunia. Kita bisa tertawa, tersenyum. Kita bisa mendengar. Bisa. Dan seterusnya. Semua diklaim kemampuannya sendiri. Sementara Tuhanmu yang menjadi dimensi terpenting, terinti dalam dirimu dan setiap alam semesta ini. Tidak pernah kamu akui punya peran di situ. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini loh, bodohnya kita di situ nanti.
Ini yang dimaksud oleh Allah, walakinna aksaron nasi yajhalun. Mayoritas manusia bodoh-bodoh. Bisa dimengerti ini, teman-teman. Ya, itu bukti. Tidak bisa disangkal lagi, itu nggak bisa disanggah lagi. Ya. Sepakat ini? Sepakat apa enggak ini? Iya. Sepakat apa enggak? Yang enggak sepakat enggak apa juga. Saya nanya yang sepakat. Sepakat. Dalam dunia ilmu bisa berbeda pendapat, bahkan boleh berbeda pendapat. Iya, ada masalah. Iya, itu tergantung kehalusan hati dan pikir teman-teman nanti. Yang masih ragu ya dinikmati keraguannya saja. Masih diputer-puter oleh nafsu itu. Ya, nggak usah percaya itu, ya nggak ada masalah juga. Iya, ya toh, teman-teman. Nah, seperti itu. Ternyata diri kita bukan pengendali diri kita. Nah, coba masuk ke dalam lagi. Nanti masuk ke dalam lagi sono. Nanti bahasanya panjang loh ini. Masuk ke dalam lagi sana. Kenapa kita pengen kaya, tapi faktanya nggak kaya-kaya? Berarti ada berapa keinginan itu? Iya. Iya. Kenapa pengen cepet hafal tapi nggak cepet-cepet hafal? Ya toh? Kenapa pengen cepet makrifah tapi nggak makrifat? Kenapa pengen cepet dapat jodoh tapi muter-muter nggak dapat? Ini masuk ke dalam lagi. Jadi kenapa keinginan kita ini kok selalu meleset? Nggak selalu sih, banyak yang meleset. Apa artinya? Di dalam dirimu ada yang punya keinginan lain selain dirimu. Keinginan itulah sejatinya muncul dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Oke. Kita kan sering melihat orang ini udah pada tua-tua beneran ternyata ya. Pengen kaya nggak kaya-kaya Ustaz. Ya, itu sebelumnya tadi, itu sebelumnya. Belum itu. Oke, saya ulangi. Alhamdulillah sudah diberi ingat oleh Allah. Jadi kita kan sering, teman-teman, sering melihat orang yang mati ya. Baik matinya masih bayi, matinya masih anak-anak, matinya muda, matinya dewasa, matinya tua, matinya pikun. Alhamdulillah sudah diberi pengalaman oleh Allah. Coba teman-teman lihat. Coba kita lihat teman-teman. Kalau orang itu mati, baik itu masih bayi, balita, ya toh anak-anak, muda, dewasa, tua, pikun. Setelah mati, badan jasad menjadi apa di situ? Di tanah. Iya, badan jasad menjadi bangkai. Kembali ke badan jasad menjadi bangkai. Bisa bergerak apa tidak? Tidak. Tidak bisa bergerak. Bisa merasa apa tidak? Tidak. Tidak tahu Ustaz. Kalau nggak percaya tendang tuh mayat ya. bahkan ditendang, wong dibakar saja nggak ngeluh. Nggak bisa ya toh? Beberapa saudara kita mati, mayitnya tambah dibakar ya toh. Agama Hindu, agama Buddha ya toh. Itu di yang kalau yang mau lihat di Jakarta itu di Jakarta Utara itu ya, tempat pembakaran mayat itu. Yang mau dia coba, mayat saja dibakar. Dia nggak ngeluh-ngeluh sakit juga tuh, aman-aman aja, adem. Ya. Ya, kalau nggak percaya lihat aja. Atau ngelihat di Bali sana, di Ngaben Bali, dibakar itu mayat itu. Atau kalau di Bali ada mayat yang tidak dikubur, hanya didudukkan atau ditidurkan di samping pohon apa gitu, karena pohon itu punya kelebihan. Jadi apapun yang diletakkan di bawahnya itu nggak akan bau. Ada di Bali itu saya pernah. Runyam. Ya, ada. Coba teman nanti ke sana. Kalau ngaben tuh pembakarannya Pak Kato, itu pelajaran SD kelas 5 itu. Turunyan. Iya. Belum lulus makanan. Iya. Ulang pelajaran SD semua nih kayak gitu.
Ya, jadi ketika kita melihat orang mati, teman-teman, orang mati itu sudah jadi bangkai. Artinya apa? Badan fisiknya, badan wadahnya, jasadnya, jisimnya, ternyata seperti itulah jisim itu. Berarti jisim itu hanya wadah saja, toh. Berarti jisim itu hanya baju saja, toh. Berarti pergerakan jisim itu sejatinya bukan jisim itu sendiri dong kalau begitu. Ayo, logika kita harus main di sini. Harus berpikir cerdas di sini. Dengan data dan bukti-bukti yang ada. Jangan ragu lagi. Ngapain ragu? Kenapa orang mati kok diem? Dibakar juga diem. Nggak ngeluh, nggak apa. Rohnya udah hilang. Nah, kenapa? Karena badan halusnya sudah dicabut, ditarik. Badan halusnya sudah dipisah dari badan kasarnya. Pertanyaannya, loh, kalau begitu saat pertemuan roh badan halus di dalam badan kasar, aktivitas itu sejatinya aktivitasnya jasad atau aktivitasnya roh dong? Roh. Ayo, ini harus kita lihat, teman-teman. Kalau tidak, kita termasuk orang yang menyesal di akhirat karena nggak mampu memahami diri sendiri. Di gua orang petaka. Roh semua itu. Itu berarti pergerakan siapa itu? Roh. Ayo, pergerakan jasad. Loh, bukankah jasad itu hanya wadah doang? Buktinya begitu ditinggal roh, dia jadi bangkai, membusuk. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari juga membusuk itu nanti. Dimakan mikroba-mikroba, dimakan ulat-ulat. Iya. Ya. Menemukan Allah. Ayo kita yakini, ini kita lihat. Ini bisa dilihat dengan mata kok, nggak perlu pakai mata batin ini kok. Ya, mata kepala bisa. Ayo dilihat, begitu ada orang mati. Kenapa? Mandi sendiri nggak bisa. Kenapa sabunan sendiri nggak bisa? Kenapa? Kenapa? Ke kuburan pun harus diantar. Ya toh? Ya, anak istri nggak dibawa. Ya toh? Ya, nggak dibawa toh kalau orang mati? Mobilnya dibawa nggak kalau orang mati? Iya. Rumah dibawa nggak? Rumah. Iya. Sertifikat tanah dibawa nggak? Sertifikat tanah dibawa? Enggak, Ustaz. Ya, BPKB dibawa apa tidak? Tinggal semua itu. Yang nggak dibawa. Istri dibawa apa nggak? Istri dibawa nggak? Iya. Istri dibawa nggak? Istri? Tidak, Ustaz. Iya, istri paling nikah lah lagi kan begitu kan? Iya, kalau suami ya apa? Iya, kalau yang ninggal istri ya suami nikah lah lagi. Iya. Yang ninggal biarlah ninggal, ya benar itu nggak masalah. Ada masalah itu. Ya udah. Iya toh? Ini sepakat toh ini? Berarti pertanyaan kita, pertanyaan logik kita. Loh, berarti saat badan kasar kita bergerak, bisa ngangkat, bisa tersenyum, bisa tawa, bisa ngelihat, bisa dengar, bisa semua aktivitas keinsaniahan, itu berarti bukan peran badan kasar itu sendiri dong. Buktinya orang mati. Ini ada apa ini? Mengapa begini? Harus dikejar dong teman-teman. Loh, kalau gitu berarti adanya roh yang menjadikan beraktivitas. Begitu roh nggak ada, dia bangkai. Logika mikir, merenung. Loh, kalau gitu berarti sejatinya yang beraktivitas hakikatnya badan kasarnya atau badan halusnya. Badan halus. Nah, jasad atau rohnya. Nah, gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti ini. Sudah bisa nerima ini belum? Bisa. Nah, coba. Jadi pergerakan hidup orang hidup ini sejatinya hakikatnya bukan pergerakan jasad, tapi pergerakan roh, pergerakan nafas,
pergerakan hati yang ditanam dalam badan badan kasar. Sepakat ini, duduk di sini dulu, sepakat insya Allah. Sepakat Ustaz, sepakat. Ya, sepakat ya. Iya, berarti pergerakan, semua pergerakan sejatinya ekspresi zahir kita. Ekspresi zahir kita. Semua anggota tubuh zahir kita. Baik yang indrawi dan semua sistem anatomi dan metabolisme di dalam sana. Sejatinya hanya mengejawantahkan secara zahir dari apa yang diinginkan dan yang digerakkan oleh roh. Ya apa tidak? Iya. Ya apa tidak? Iya. Ya apa tidak ini? Iya, Ustaz. Ya, gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti ini? Perlu hati-hati, perlu pelan-pelan. Iya. Sekarang saya tanya. Berarti kalau tertawa, kita melihat dulu. Sejatinya kemampuan melihat di dimensi zahirnya. Kalau kedokteran kan lihat karena mata ada, ini kornea ada, ini. Itu zahir teman-teman. Itu nggak ada artinya apa-apa tanpa yang ada di dalamnya, badan halusnya. Oke. Maka hakikatnya, ini ngomong hakikat, sejatinya sejati, sebenarnya sebenarnya, sejatinya yang melihat itu mata zahir apa roh? Rohnya. Sejatinya yang dengerin itu telinga zahir apa roh? Nah, gitu loh teman-teman. Sejatinya yang ngomong, ngobrol, tawa, senyum itu zahir atau roh? Nah, gitu loh. Sejatinya yang ke masjid, ke kantor, ke sawah, ke pasar, ke mall, itu sejatinya badan kasar atau roh? Nah, gitu loh teman-teman. Karena roh pengen ke masjid, maka badan kasar ikut, kan begitu toh? Iya. Nah, masa roh pengen ke masjid, badan kasar tinggal, mati dong namanya, ya toh? Masa roh pengen ke mall, badan kasar nggak mau, ya berarti mati dong namanya, ya apa enggak? Ya apa enggak ini? Iya. Jadi tolong dari detik ini, teman-teman secara logika, hati, ruh, jiwa, dan rasa, syukur bisa masuk ke rasanya rasa. Berarti pergerakanku ini bukan pergerakan diriku zahir dong. Harus sudah mulai ada kesadaran itu. Biar hatinya nggak ndablek terus. Biar hatinya nggak buta terus. Biar hatinya nggak terhijab terus. Karena hakikatnya hijab itu diri belum sadar. Sistem-sistem ini. Karena masih ngikutin suara nafsu yang denger ente. Yang lihat ente. Yang ngomong ente. Yang kerja ente. Yang sholat ente. Yang tahajud ente. Yang belajar. Jadi semua ente semua. Semua oleh nafsu dibisiki hasil karya dimensi kehambaan jasad ini. Dimensi kemakhlukan disandarkan di situ semua. Pada satu titik kehambaan. Rohmu tidak pernah kamu sadari dan kamu rasa. Apalagi di dalam rohmu, sirmu, nggak pernah kamu sadari dan kamu rasa. Apalagi di belakang sir, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah kita sama sekali tidak pernah kamu rasa, kamu sadari, kamu hayati. Karena nafsu membelokkan semua ke lo, ke diri kita. Mereknya merek makhluk semuanya. Ini salah satu cara, teman-teman.
biar orang nggak sampai pada Allah oleh nafsu, semua ditahan di zona kemakhlukan ini. Oh, kamu jangan sampai roh. Kalau nanti kamu sampai menyadari peran roh, sampai kamu menyadari dan merasa peran sir, tembus ke Allah, habis berarti nafsu. Iya, dia kalah total dengan bahasa syariat ini. Kalah total dengan kita. Ayo, sudah mulai kita sadari dari sekarang. Berarti pergerakan dohir kita sejatinya pergerakan roh. Badan halus yang meliputi dohir kita. Itu teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Bisa. Dan teman-teman, badan dohir ini nanti, kayak yang saya sampaikan tadi, mati. Entar lagi juga mati. Mati, Ustaz. Ya toh? Mati. Yang tidak mati badan halusmu. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ar-Rahman 27 itu, yang sering kita dengar itu, waktu Jumat tadi itu. Ya toh? Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang, semua makhluk hancur. Hancur. Mati. Oke? Semuanya. Badan makhluk, badan kasar makhluk, mau itu matahari, mau planet, mau apa saja, bumi, badan kasarnya hancur. Manusia sama. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya hancur. Oke? Kecuali hanya Allah saja yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan yang abadi hanya zat Tuhanmu. Nah, ini nanti hubungannya di dalam diri ada roh. Roh kita ini nanti teman-teman, badan halus kita ini nanti teman-teman, jiwa kita, nafsu kita, hati kita teman-teman, itu nggak akan mengalami kematian. Ya. Masuk sampai ke alam barzakh. Okay. Saya ulangi lagi. Badan kasar kita adalah dimensi kasar makhluk. Dia akan mengalami perubahan demi perubahan. Per waktu, per hari bahkan. Kalau dalam dunia kedokteran konon sel-sel tubuh itu dalam satu hari itu pergantiannya sampai hampir berapa miliar gitu loh. 15 miliar sel tubuh diganti hampir setiap hari itu secara otomatis oleh Allah. Maka sebetulnya kita tiap hari itu berubah, wajah kita itu berubah. Kulit kita itu ada pergerakan. Ya. Diganti dengan yang baru. Tapi saking kecilnya tidak bisa terlihat oleh mata. Tapi kita nggak ngerasa kejadian itu terjadi pada diri kita. Sudah lapuk-lapuk. Dengan sistem yang canggih oleh Allah diganti yang baru. Lapuk lagi setiap hari 15 miliar sel kulit. Lapuk diganti lagi oleh Allah. Maka setiap ini kita penuaan. Ya. Yang repot nggak pernah ngerasa tua. Itu yang repot. Ya. Udah jelas tua nggak pernah ngerasa tua. Padahal kita ini per hari nambah tua teman-teman. Per hari nambah tua. Ya, tapi masih ngerasa muda terus. Maksud Allah cepat ngerasa tua, cepat tobat, ntar lagi mati itu loh. Paham apa enggak? Ya, gitu kok ngerasa muda terus. Ya, dah. Jadi perubahan di diri kita sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Akhirnya hancur, mati. Yang tidak mati dimensi dirimu yang halus, rohmu, jiwamu, hatimu. Roh, jiwa, hati itu nggak pernah mati. Tapi hanya ngerasain mati. Mati enggak, tapi ngerasa. Merasakan sakitnya mati. Itu makna kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap roh, setiap nafsu, setiap hati, setiap diri. Diri itu yang dimaksud bukan badan kasarnya. Badan halusnya, rohnya, jiwanya, hati. Dalam sistem roh itu ngerasain mati. Jadi sejatinya yang merasa itu bukan badan kasar, teman-teman. Begitu ditelusurin lebih jauh, yang merasa itu ada rasa, itu sejatinya
di bagian roh itu. Oke. Sistem zahir, lidah ada rasa ini, itu, dan seterusnya. Itu sebagai bukti ayatnya Allah secara zahir, biar akalmu mampu memahami bukti kezahiriahannya ini, yang kemudian dengan kejernihan hatimu masuk ke dimensi hatimu yang dalam, rohmu. Sejatinya yang merasa rohnya. Bisa dimengerti? Maka yang merasakan mati adalah roh, jiwa, hati. Ngerasain mati doang, ngerasain. Kullu nafsin da'iqatul maut. Nah, gitu. Tapi nggak mati, roh ini nggak mati. Dia sifatnya nuroniyah, dibuat dari ya nur yang sangat sempurna. Dan roh tidak pernah ada perkembangan. Balita, anak-anak, dewasa, tua, pikun, roh nggak pernah mengalami perubahan. Roh itu ya begitu-begitu saja. Yang ngalamin perubahan hanya wadahnya, hanya bajunya, hanya sistem jasad dohirnya. Karena ada keterbatasan dari bahan, maka dia ada perubahan demi perubahan setiap hari sampai matinya. Kalau ruh mah, dia sifatnya nuroniyah. Dari nur yang sempurna. Nggak pernah ada perubahan. Ya begitu-begitu saja. Ruhnya bayi, ruhnya anak, ruhnya orang dewasa, ruhnya orang tua. Ruh ya begitu-begitu saja. Nggak pernah ada perubahan. Nggak pernah mati, hanya merasa mati. Dia abadi. Kenapa? Nanti dibahas. Nah, biar ngerti apa, mengapa, bagaimana. Nah, gitu loh teman-teman. Maka roh ini wah misteri teman-teman. Misteri. Semua ilmuwan menggali roh ini. Sampai detik ini tidak ada yang bisa mendefinisikan pasti ma huwa roh. Nggak akan ada yang bisa mendefinisikan. Gimana cara ngelihatnya? Karena nggak bisa dilihat. Hanya bisa ngelihat tata gerak zahir. Oh berarti di sono ada roh. Bener, yakin. Tapi rohnya sendiri. Jiwa itu sendiri. Hati itu sendiri secara substansi. Tidak bisa dibahas. Tidak bisa didiskusikan. Semua ilmuwan di dunia berpacu. Ketemunya hanya ilmu psikologi, ilmu jiwa, karena hanya melihat refleksi atau apa ya tampilan-tampilan kebiasaan di zahirnya, kemudian ditulis berdasarkan kebiasaan-kebiasaan umur ini, umur sekian, kasus ini, dan seterusnya. Tapi bukan pada hakikatnya. Nah, seperti itu nanti teman-teman. Dah, itu roh. Jadi roh itu nanti seperti itu. Kalau ayatnya nanti banyak, ayatnya banyak sekali teman-teman. Nah, dah ini tentang jasad. Dah ini masih banyak panjang nih bahasanya ya. Roh jasad ini. Jam berapa ini teman-teman? Ya Allah, dah ini. Oke, bahasan untuk jasad saya hentikan dulu. Masih atau saya rangkum begini dulu. Dengan demikian teman-teman, kita bisa memahami bahwa akhirnya kita bisa menyimpulkan, loh berarti badan kasar kita, jasad kita, wadah ini sejatinya kan bukti, saksi, realita, tanda perannya sesuatu yang ada di dalam diri. Kalau dikejar lagi, sejatinya nanti ketemu-ketemunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh nanti. Temunya di sana semua nanti teman-teman. Coba. Yang punya kekuatan jasad apa roh? Roh dikuasai oleh siapa? Allah. Arti yang punya daya dan kekuatan bukan jasad toh,
Tapi roh yang di dalamnya ada sir, yang sir dimainkan oleh Allah, toh berarti Allah semua sumbernya dari sana, tak? Iya apa enggak ini? Iya. Iya dong, harus sepakat ini. Yang punya energi berarti jasad apa Allah? Allah. Ya roh sir ini udahlah kita fanakan roh dan sir ini, langsung lihat Allahnya aja lah, hatimu dan pikiranmu. Kalau ngelihat rohnya, ngelihat sirnya, nanti tauhidmu bisa terkelabui oleh nafsu nanti. Fanakan saja, fanakan aja. Anggaplah nggak ada, hatimu langsung lihat tek, jasad tek, Allah, itu aja, selesai sudah. Cepat ketemu Allah, hatimu, pikiranmu. Oke? Ya, dah, energi berarti yang punya energi Allah. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Oke. Terakhir, tolong dijawab. Karena kita bergerak, beraktivitas, bernafas, ginjal, jantung semua berfungsi, ada istilah orang itu hidup. Begitu tak? Iya apa enggak ini? Iya. Iya, orang itu hidup, hewan itu hidup, tumbuhan itu hidup, ya, begitu toh? Coba ayo kita mikir. Sejatinya itu hidupnya jasad atau hidupnya roh, sir yang di belakangnya Allah tadi. Hidupnya roh Allah. Hidupnya roh, sir, hidupnya Allah. Selama ini kita menyangka, selama ini kita menduga, selama ini kita mengaku-ngaku, selama ini kita bahkan mempercayai, bahkan lebih gila lagi, selama ini kita meyakini hidup yang ada pada jasad kita, hidup yang ada pada badan kasar kita, hidup yang ada pada jisim kita ini, diri kita ini, diyakini hidup kita. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Nah, begitu itu kalau dibilang sadar, bener apa enggak? Salah. Dibilang buta, bener apa tidak? Benar. Dibilang gila, bener apa enggak? Iya. Dibilang kotor hatinya, bener apa enggak? Dibilang tauhidnya berantakan, bener apa enggak? Ya, semua butanya banyak sekali. Yang kotor. Iya. Victor. Iya teman-teman. Jadi sejatinya hidup pada diri kita, hidupnya kita, hidupnya Allah dengan istilah roh sir Allah tadi. Ya, hidupnya Allah. Hidupnya Allah. Hati sekarang harus duduk di sini. Hati sekarang harus duduk di sini, nggak usah dikecoh oleh iblis, oleh setan, oleh nafsu. Kalau terkecoh diri nggak akan sampai-sampai pada Allah. Karena yang nutupin Allah ya pengakuan demi pengakuan. Ini semua tadi dari fungsi badan dan semua yang nempel pada diri dan yang diberikan Allah pada diri, semua dibisikin oleh nafsu. Itu ente. Dan Allah mau nggak kelihatan sebagai maha berperan aktif dalam dirimu. Maka kemakrifatanmu tertutup oleh dirimu sendiri karena kebodohan kita sendiri. Nafsu ya, nafsu. Iya, nafsu. Kita ngaminin. Nah, itu ya yang berat Ustaz. Iya. Wah, mengerti ini? Mengerti ya teman-teman? Sekarang udah mengerti ya? Kalau sudah ngerti begitu, benar tak kita hati ngomong hidup yang ada pada diriku, hidupku, benar apa salah? Salah. Yang benar ini hidupnya Tuhanku, hidupnya Allah. Hatimu harus duduk di sini. Ini kalau nanti teman-teman diberi ilmunya nih, di sini diklik, sudah selesai. Selesai jadi kemakrifatannya akan tajam. Ini rahasianya di sini semua.
Jadi selama ini kita termasuk orang-orang yang ghafilun, lalai. Tidak merasa, tidak menyadari bahwa semua pergerakan diri kita hakikatnya efek roh yang di dalamnya sir, yang di dalamnya super intinya adalah pancaran-pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh rahasianya di sini nanti. Teman-teman paham apa enggak ini? Enggak paham sampai mati enggak? Susah jadi ahli ma'rifat. Karena ahli ma'rifat ya harus paham dong yang begini-begini. Karena ini menyangkut mendudukkan hati, pikiran, rasa, kesadaran. Oke, bisa dimengerti. Ini ilmu perlu masuk laku ke hati. Ayo. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang saya tanya. Ini sekarang saya tanya. Saya pancing, teman-teman. Berarti kalau kita mendengar, sejatinya pendengaran kita ini karena kita mendengar atau karena efek sifat mendengarnya Allah? Sifat mendengarnya Allah. Allah. Hatimu yang sudah bersih, begitu telingamu mendengar, hatimu langsung ngomong Allah. Mendengar apapun, hatimu ngomong Allah. Karena dirimu sudah nggak terkelabui tampilan fisik, zahir, baju, sangkar. Tapi tak melihat roh sir Allahnya yang dilihat oleh hatimu. Nanti bedanya orang ahli ma'rifah dan tidak ma'rifah di situ nanti. Ketajaman hatinya. Sadar benar orang ahli ma'rifah itu. Sadar. Sesadar-sadarnya. Ngeroso. Seroso-rosonya. Begitu mata kita melihat. Hatinya ngeroso yang lihat aku atau ini pancaran penglihatannya Allah? Pancaran Allah. Kalau hati sudah ngomong ini pancaran penglihatannya Allah, berarti saat melihat kira-kira hatinya duduk di Allahnya atau di makhluknya? Ya Allah. Ini Duduk bersanding. di situ setannya gede-gede yang duduk. Sudah gede. Giant. Jangan sampai tembus di hatimu ke Allah. Jangan nafsu ngomong begitu. Selalu. Bisa dimengerti. Terus dihadang hatimu. Biar tidak tembus ke melewati roh sir dan ke Allah tadi. Dihadang terus. Biar dirimu nggak kenal-kenal Allah. Dan mati dalam keadaan nggak kenal. Nafsu misinya itu. Nafsu teman-teman. Oke. Bisa dimengerti ini? Begitu teman-teman ngomong, hati ngomong apa? Ini aku yang ngomong, atau sejatinya ini pancaran sifat kalamnya Allah? Sifat kalamnya Allah. Sifat kalamnya Allah. Kalau hatimu sudah duduk di situ, rasa dan sadar, berarti dirimu makrifat lewat omonganmu sendiri. Ini main rasa semua teman-teman. Main rasa dan kesadaran semua. Oke. Saat teman-teman bergerak nyapu, nyuci, masak, ke kantor, ke semua beraktivitas normal 24 jam. Hatimu menyadari ini hakikatnya pergerakan Al-Hayyu Al-Qayyum, pancaran yang memancar pada diri badan kasarku. Dalam proses sir dan roh itu sendiri. Hatimu melihat Allahnya. Tidak melihat rohnya, nggak melihat sirnya. Tapi tak ke Allahnya. Dirimu sendiri tidak terlihat oleh dirimu. Berarti gerakanmu menjadi gerakan rasa Allah apa tidak? Ya, rasa Allah. Iya, rasa Allah. Gerakan yang terasa ini af'almu ya Allah. Karena hatimu sudah paham, mengerti. Harus bagaimana hatiku, pikiranku duduk
dalam merasa dan menyadari af'al dohir ini yang sejatinya bukan diriku ternyata kok. Tapi diri yang sejatinya diri yang di dalam diriku. Bahasanya agak tinggi-tinggi ini. Ya, yang nggak paham stres ini, nggak paham. Ya, nikmati kesetresannya. Ya, paham teman-teman? Bisa dimengerti? Insyaallah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kaji aja malam ini sampai ini dulu saja. Itu baru membahas urusan jasad. Kalau teman-teman sampai pelajaran ini sudah paham, enak nanti. Masuk ke zona roh, masuk ke zona sir, enak nanti. Loh iya ya Allah. Berarti selama ini kita ini hidup yang apa hidup? Kemana-mana kayak nggak jelas kita ini hidup. Kayak robot yang nggak punya rasa, nggak punya kesadaran. Jadi nanti ending-endingnya teman-teman, puncak adalah rasa dan kesadaran. Maka puncaknya nanti zikirnya zikir sir. Zikir sir itu zikir mempertajam hati, ruh, jiwa biar tawajam dan sehingga bisa nembus ke dimensi rohnya roh, jiwanya jiwa, hatinya hati. Karena dia dimensi yang paling mendekati dengan sinyal-sinyalnya Allah, gelombang-gelombangnya Allah. Ini bahasa saja loh, ini bahasa loh. Ya, dengan nur-nurnya Allah. Di sono ada rasa. Diri kita harus mengendarai rasa ini ke sana. Seret. Kalau rasa sudah tajam, maka tingkat apa namanya? Rasa di hatimu lah nanti akan dipertajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya kesadaran dan rasa. Kesadaran dan rasa bahwa semuanya sejatinya hanya refleksi, hanya apa ya? Ya refleksi dari iradah dan kudrahnya Allah. Sadar ngerasa mati, berarti mati yang husnul khotimah. Nggak ngerasa, nggak sadar tentang Allah mati. Berarti mati yang su'ul khotimah. Begitu saja sejatinya. Ya, paham ya teman-teman? Ya, alhamdulillah ini waktunya udah habis ini waktunya. Waktunya udah habis. Dah, ini bahasan tentang jasad nanti apa namanya yang akan datang kita bahas tentang karena ini kajiannya panjang kalau malam doang agak ini kemungkinan nanti akan kita lanjutkan di kajian Tazkiyatun Nafas saja ya. Ahad pagi di jam berapa itu? Jam 10 ya. Jam 10 biar kita secepatnya oleh Allah diberi kefahaman tentang diri kita, hubungannya dengan yang dalam sana, kemudian ilmu untuk melewati ini bagaimana, kan ada ilmunya itu. Nah, biar hati oleh Allah segera diberi ketajaman, diberi kehalusan, kejernihan, sehingga segera mendapatkan kefahaman, pengertian, rasa dan kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam hidup kita. Tuh, waktunya habis, ini nggak ada tanya jawab ya untuk malam ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti dicatat, ditanyakan di hari Ahad jam 10. Jadi teman-teman yang ikut tatbik tolong bergabung di TN. Kalau enggak nanti kepanjangan nanti karena ini kita perlu banyak banyak mengkaji ya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan diri, ruh, jiwa, nafas, sir dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat, selamat tidur nyenyak ya. Selamat mimpi indah. Jangan lupa tahajud ya. Jangan lupa zikir sir. Jangan lupa zikir sir. Nanti teman-teman saya tanya coba yang ikut TN, yang ikut tatbik ini, ya, mudah-mudahan sudah istiqomah sirnya. Perkembangan apa di dalam diri teman-teman? Kalau sudah bagus, alhamdulillah. Kalau kurang terus diistiqomahkan ya. Zikir sirul asrornya.
Kalau yang sudah diberi XX oleh Allah, ya alhamdulillah terus Alhamdulillah. diistiqomahkan sehingga biar mendapat ketajaban kemakrifatan terus menerus. Karena makrifat itu butuh proses ya. Ya butuh proses terus menerus juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.